Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Bagus Prasetyo. Saya berasal dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan mensimulasikan sesi konseling kepada klien saya yang berlokasi atau bertempat di rumah klien saya di daerah Wedan, Kabupaten Klaten, dan dilakukan pada waktu siang hari. Terima kasih. Halo Dedipa, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga baik-baik terus ya. Kemarin saya hubungi, Mas Dery hubungi, kemarin katanya ada sekolah tatap muka. Gimana? Udah mulai berangkat sekolah kemarin? Iya, berangkat tapi cuma ngambil soal, habis itu pulang lagi. Jadi cuma ambil soal terus dikerjain di rumah gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa, dikerjakan ya, soalnya kalau nggak bisa minta bantuan sama ibu sama bapak. Ya, sesuai sama yang Mas Dery kemarin hubungi ya, sesuai jadwal juga, hari ini kita akan melakukan yang namanya sesi konseling. Nah, Dedipa sebelumnya udah pernah belum ikut konseling-konseling gitu? Belum pernah Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konseling, Mas Dery jelasin dulu konseling itu apa. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan ya, kepada orang yang membutuhkan bantuan. Nah, orang yang memberikan bantuan namanya konselor, di sini Mas Dery sebagai konselor, dan orang yang diberikan bantuan namanya konseli, atau di sini posisinya Dedipa sebagai konseli gitu. Nah, tujuan dari konseling ini nanti untuk membantu Dedipa menemukan solusi dari masalahnya, dari masalah yang Dedipa hari ini masalah yang Dedipa hari ini miliki gitu. Nah, nanti silakan Dedipa bercerita panjang lebar, nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah takut disebarluaskan atau gimana, karena di sini Mas Dery sebagai konselor punya kode etik, ada kode etik namanya kode etik kerahasiaan, di mana Mas Dery nggak boleh menceritakan masalah dari klien itu kepada orang lain selain yang disetujui sama Dedipa gitu. Jadi misalnya Dedipa nggak boleh diceritain ke siapa-siapa ya, nanti yang tahu cuman Dedipa sama Mas Dery aja gitu ya. Udah paham? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konseling juga, kita tentuin dulu nih kontrak konseling. Jadi ada kontrak konseling, nanti Dedipa kira-kira konseling hari ini mau berapa menit gitu, mau berapa jam atau mau berapa menit kira-kira. Biasanya berapa? Oke, kalau biasanya itu 30 sampai 45 menit. Nah, itu juga idealnya biasanya seperti itu biar nggak terlalu panjang atau nggak terlalu sebentar. Nanti kalau misalnya dari jangka waktu itu konselingnya prosesnya udah selesai, itu bisa diselesaikan biasanya gitu. Ya udah, terserah Mas Dery aja. Oke, ya. Jadi disepakati ya, hari ini sesi konselingnya 45 menit. Nanti kalau misalnya sudah selesai sebelum 45 menit bisa diselesaikan, kita bisa selesaikan. Kalau misalnya belum selesai, kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Nah, kira-kira kalau misalnya ada sesi berikutnya, Dedipa mau berapa kali, misalnya sehari atau hari apa gitu? Seminggu sekali aja. Oke, Mas. seminggu sekali. Soalnya kan sekolahnya udah masuk. Iya, benar. Oke. Jadi pertemuannya 1 minggu 1 kali, setiap pertemuannya 45 menit ya. Oke, disepakati. Nah, monggo Dedipa ceritakan nih kira-kira yang dirasain sama Dedipa itu apa? Apa ya, bingung sebenarnya Mas mulainya. Saya itu orangnya tuh nggak bisa nahan emosi gitu. Ketika ada hal-hal yang menurut saya itu kayak peristiwa kemarin, yaitu emosi saya langsung melonjak gitu. Saya tuh benar-benar nggak bisa ngontrol emosi saya. Oh gitu. Jadi salah satu yang Dedipa rasain jadi masalah itu Dedipa susah nahan emosi, susah mengelola emosi gitu ya. Salah satunya yang terjadi akhirnya yang kemarin, peristiwa yang kemarin itu gitu. Oke. Jadi di sini kita akan bareng-bareng menemukan solusi biar Dedipa juga bisa keluar dari masalah Dedipa. Salah satunya tadi kesulitan memanajemen emosi ya, kalau Mas Dery bisa simpulkan masalah yang dialami sama Dedipa. Sebelumnya Dedipa udah tahu belum jenis-jenis emosi, jenis-jenis kekerasan
definisi kekerasan, jenis-jenis kekerasan dan lain sebagainya, udah tahu belum? Tahu tapi nggak paham. Nah, coba tak jelasin sedikit ya. Ini sambil Mas Dery kasih informasi soal kekerasan dan lain sebagainya. Jadi kekerasan itu bisa diartikan sebagai sebuah sebuah tindakan ya yang bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk psikologis dan lain sebagainya. Misalnya omongan atau bisa hal-hal lain selain fisik yang bisa membuat orang lain itu terluka dan lain sebagainya gitu. Jadi itu definisi kekerasan. Kemudian ada kekerasan juga ada beberapa jenis, misalnya kekerasan fisik, misalnya contohnya pemukulan, kemudian kekerasan verbal, misalnya contohnya kita membuli orang dengan mulut, mengejek orang, ya mengolok-olok orang, itu kekerasan verbal namanya. Kemudian ada kekerasan ekonomi dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis-jenis kekerasan juga. Nah, selain itu ada dampak kekerasan. Nah, salah satunya yang dialami Dek Dipa ini adalah dampak kekerasan. Misalnya kemarin Dek Dipa juga ada harus berhadapan dengan hukum, kemudian dan lain sebagainya. Nah, dampak kekerasan itu kan banyak, misalnya kita kerugian fisik, sakit misalnya, kemudian kita ada bisa kena gangguan mental, misalnya trauma, contohnya dan lain sebagainya. Salah satunya Dek Dipa merasa kemarin menyesal banget misalnya dari kejadian kemarin itu, salah satu dampak dari kekerasan gitu. Nah, itu dampak-dampak, terus jenis dan kemudian definisi dari kekerasan itu bisa jadi informasi buat Dek Dipa. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan Dek Dipa agar besok ke depan tidak terjadi lagi hal-hal peristiwa yang seperti yang terjadi kemarin. Dek Dipa bisa berpikir, oh ternyata kekerasan itu seperti ini. Kalau aku emosi terus aku luapkan dengan kekerasan itu, ternyata dampaknya seperti ini, rugi buat aku, rugi buat orang lain juga, gitu ya. Jadi ini bisa jadi informasi dan juga bisa jadi semoga bisa jadi perhatian buat Dek Dipa biar besok tidak masalah kemarin tidak terulang lagi gitu. Oke. Ya mungkin sesi kali ini diakhiri dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup ya. Nah, nanti sambil materinya saya coba kirim lewat pesan singkat ya, lewat WhatsApp gitu. Terima kasih Dek Dipa atas waktunya. Mas Dery juga mau pamit sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi simulasi sesi konseling. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.